kami warga Kecamatan Kemayoran berdasarkan hasil rapat pertemuan pagi ini, alhamdulillah di udara yang cuaca yang cerah ini, kami warga Kecamatan Kemayoran menyatakan sikap deklarasi warga Kecamatan Kemayoran. Yang lain pada mengikuti. Kami warga Kota Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan ini menyatakan satu, bahwa kami telah merasakan kinerja dari Gubernur Bapak Anies Baswedan selama bertugas di Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Kami warga mendapat berbagai kemudahan dan prioritas dari pemerintah Jakarta. Kedua, bahwa program ruang terbuka hijau Biotrans sukses menjadi contoh kota ramah lingkungan. Program hunian DP 0, program subsidi pangan, dan masih banyak lagi program unggulan. Seperti bantuan operasional tempat ibadah, KJP Plus, KJMU, KJS, sehingga bantuan prioritas ini untuk lansia. Ketiga, atas dasar tersebut, maka pada hari ini, musyawarah warga Kota Kecamatan Kemayoran yang berdiri dari Kelurahan Hutan Panjang, Kebon Kosong, Sumur Batu, Serdang, Harapan Mulia, Cempaka Baru, Gunung Sari Selatan, dan Kemayoran menyatakan warga Kota Kemayoran mendukung Gubernur Bapak Anies Baswedan untuk kembali bertugas di Jakarta periode 2024 sampai 2029. Atas pertemuan hari ini Kemayoran, Jakarta Pusat, 6 Juli 2024, atas nama warga Kota Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketika saya masih aktif di PNS, Bang Mansa. Saya dulu PNS aktif, sekarang udah pensiun. Jadi panglim lihat DJ. Gemuk banget nih. Ketika saya waktu masih aktif jadi PNS, kebetulan waktu itu menjabat jadi gubernur. Siapa tuh? Iya. Nggak usah disebut lah. Meskipun gubernurnya saya sama sekali antipati terhadap dia, sama sekali nggak simpati. Setiap kebijakan, setiap aturan, setiap program yang dia ajukan, setiap dia gulirkan, saya nggak patuhin sama sekali. Di situ, mohon maaf ya saya cerita, di kantor saya paling militan kalau soal anti terhadap. Disebut juga. Sebut juga. Kebijakan-kebijakan itu saya udah setiap ada aksi-aksi, ada demonstrasi turun ke jalan, saya turun. Yang menentang dia, yang anti Ahok, saya turun. Dan turun juga saya pakai seragam. Demi Allah saya pakai seragam DKI. Wah. Pada saat itu saya udah nggak pikir lagi, bodoh amat.
Saya nating tulus, mau dipecat, mau kagak, bodoh amat saya. Alhamdulillah, wasyukurillah sampai saya pensiun, alhamdulillah tidak ada kejadian yang apa-apa terhadap saya. Alhamdulillah wasyukurillah. Nah, ketika udah zamannya Ibu Nuranis, subhanallah, saya semangat banget tuh. Apa-apa yang digulirkan, kebijakan, program, segala aturan, wah saya ikutin, saya patuhin segala macam. Alhamdulillah. Jadi saya udah, kalau masalah pendukung Anies, bapak-bapak ibu jangan meragukan saya pakai kaos ini. Oh iya. Bukti nyata, bukan kaleng-kaleng. Nope. Bapak banggakan terhadap Anies apa, Pak? Alhamdulillah semasa saya aktif di PNS benar-benar manfaatnya luar biasa terhadap PNS yang di DKI ya. Ya kita kan PNS daerah ya DKI. Subhanallah, dari saya punya gaji ditambah saya tunjangan, namanya dulu TKD, tunjangan kinerja daerah. Itu TKD saya, kalau saya mau sebutin, boleh nggak sebutin? Boleh. 15 juta tiap bulan. Belum gaji, belum yang saat Anies menjabat. Alhamdulillah. Sekarang gimana Pak? Udah pensiun. Kenapa 15 juta gak bagi-bagi? Belum kena sama bening. Diam ya, awas ya. Jadi saya juga maksudnya tidak diragukan lagi setelah dipimpin sama Gubernur Anies, manfaatnya begitu banyak sekali, luas sekali yang bisa diberikan ke warga Jakarta. Benar-benar seperti, dan prestasinya udah tidak diragukan lagi. Bahwa apalagi udah banyak penghargaan ya, baik di dalam maupun di luar negeri ya, seperti Transjakarta, JIS, moda transportasi yang integrasi, kartu lansia, macam-macam, nggak bisa disebut tuh. Terusnya yang mobil listrik ya, itu benar-benar prestasi yang benar-benar membanggakan buat warga Jakarta. Makanya saya sangat berharap, tadinya saya juga kok Anies dalam hati, kok Anies mau sih jadi gubernur lagi? Iya, sempat saya. Emang apa sih, Pak? Pak Anies bener tuh. Kira-kira ada nggak sih kelemahannya Pak Anies? Kalau menurut saya semua manusia ada kelemahan ya. Nggak mungkin manusia. Tapi kelihatan ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Nggak tahu ya kelemahannya. Tapi nggak tahu kelemahannya mana. Kekurangannya, kejelekan selama menjabat jadi gubernur gimana? Ada kejelekan nggak? Ketika saya menjabat kan saya punya teman guru honor. Banyak kan guru honor waktu itu di DKI Jakarta, masih DKI Jakarta sekarang DKJ ya. Itu guru honor berharap banget udah tahunan, puluhan tahun minta diangkat jadi PNS. Tapi sampai lengsernya Gubernur Anies belum diangkat juga, mungkin karena masa itunya ya. Masa itunya belum sampai 10 tahun sih. Jadi ya sebelum sempat diangkat, itu doang kelemahannya. Itu doang kelemahannya. Itu menurut saya. Karena dia udah lengser duluan ya. Karena udah lengser duluan. Tadinya emang ada wacana kedepannya mau diangkat semua jadi PNS. Tapi keburu udah nggak jadi gubernur lagi, akhirnya nggak tercapai cita-citanya itu. Jadi apa? Bang? Iya. Jadi untuk gubernur sih udah nggak bisa dilakukan lagi lah. Kita udah tahu lah. Alhamdulillah. Saya sangat berharap Gubernur Anies Baswedan terpilih lagi sebagai Gubernur DKJ Jakarta. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya. Apa lagi? Warga kota. Gubernur Anies. Semuanya merasakan ada keluhan dari anak-anak mengenai KJP. Karena dari kemarin KJP plus KJP plus tahap 1 gelombang 2 sampai hari ini belum keluar. Udah 3 bulan. Karena
bukan masalah ini, karena kita kan butuh untuk biaya sekolah, ya kan, untuk transportasi, seragam, dan alat tulis lah. Pokoknya kebutuhan sekolah. Dan yang kedua, kita kan ada apa namanya? Yang nebus itu sembako. Sedangkan KJP-nya kan nggak keluar, tapi sembako turun. Nah, itu harus pakai uang sendiri. Jadi kita transfer dulu melalui Bank DKI. Baru kita bisa boleh transfer. Tapi kan sayang uang KJP kita nggak keluar. Iya kan? Keluhannya kan di situ. Kalau yang ada, kalau yang nggak ada, istilahnya orang yang menengah ke bawah untuk menebus itu kan yang diharapkan kan KJP keluar, kita bisa nebus sembako, iya kan? Nah, sedangkan ini udah 3 bulan KJP plus tahap 1 gelombang 2 belum keluar sampai hari ini, termasuk anak saya. Anak saya kan lagi butuh biaya untuk transportasi, ya. Kemarin di PIP juga bermasalah, ya kan? Kita cuma dapat 2 bulan, itu pun nggak penuh. Pertama dapat 750. Nah, yang kedua 350. Sampai hari ini udah nggak keluar lagi. Itu di PIP. Dan saya mungkin ini kayaknya salah sasaran ya. Kebanyakan yang ada itu justru dapat semua bantuan. Ini yang saya lihat. Ya, orang berada. Ya kan? Dari PKH, dari KLJ, yang anak-anak BLT. Itu semua. Itu satu keluarga itu bisa dapat semua. Justru yang di menengah di bawah itu banyak yang ngeluh. Kemarin saya ngasih info ya untuk yang pengajuan POM ini, itu antusias banget warga yang ingin mengajukan PKH itu, ya kan? Ya. Itu PKH itu benar-benar warga itu menginginkan banget. Itu kadang-kadang yang menengah ke atas yang dapat. Yang orang berada. Padahal kita waktu ngajuinnya aja udah berkali-kali ya, sampai disurvei, udah suruh ngecek DTKS. DTKS kita udah masuk, tapi tetap nggak dapat, nggak ada. Ada yang bertahun-tahun seperti Pak Kasman, ya Pak. Setahun KJP. Emang kalau Pak Kasman, saya tes di TKS nggak ada, nggak terdaftar. Makanya saya suruh ke kelurahan untuk minta ke bagian sosial, ya, Dimsos, ya Pak. Itu minta didaftarkan DTKS-nya. Nanti dari situ Bapak bisa ke sekolahan untuk mendaftarkan KJP. Nanti kan ada arahannya gitu. Ya mungkin itulah keluhan-keluhan masyarakat ya, yang KJP-nya bermasalah. Ini benar-benar tahun ini banget pada ngeluh. 3 bulan ini belum turun. Sampai di situ dicek lagi, di situ masih proses verifikasi. Dinas Pendidikan. Jadi belum berubah ke tingkat penerima. Ya kan? Penetapan penerima. Tuh. Jadi ya mungkin itu saja saya yang bisa saya sampaikan, mungkin untuk keluhan masyarakat sekitar ya, yang pernah saya ketahui lah gitu kan. Bukan rahasia umum ya, udah pada tahu semua lah, karena Gubernur PJ yang sekarang ini juga tunjukkan dari pemerintah yang sekarang ini.
Waktu itu juga seperti ini Pak. Waktu itu ayah saya masih ada. Sekarang udah meninggal ya. Mudah-mudahan Allah yarham, Allah ampuni. Waktu dana lansia itu turun tuh Pak. Di Rapel pernah dapat 2,4. Wah itu senang banget tuh. Ayah saya kan, namanya udah waktu itu udah usia 80 lebih. Begitu kesini-sininya dikurangin cuma 300. Itu juga susah turunnya tuh. Turunnya susah, ya udah sampai itu dari situlah ada pengurangan dari dana lansia, dana KJP dan dana-dana yang lainnya. Jadi saya berharap mudah-mudahan Bang Anies jadi untuk yang kedua kalinya bisa kembali menata ibu kota ini yang sudah amburadul ya Pak ya. Semua dana itu dicabut-cabutin, subsidi-subsidi itu dicabut-cabutin semua dan dipersulit. Mungkin itu dari Cempaka Baru, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Bang Anies terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta.